Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu contoh soal pada materi semester 3 yaitu program linier. Program linier yaitu materi yang membahas seperti semester 1 yang telah kita pelajari yaitu mengenai grafik linier. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soalnya. Nah, misal pada soal diketahui fungsi kendala yang pertama yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Lalu yang kedua, x ditambah y lebih dari sama dengan 4. Dan yang satunya lagi yaitu x min y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan fungsi kendalanya ya. Fungsi kendala ini fungsi-fungsi yang sudah diketahui. Nah, lalu terdapat fungsi objektifnya. Tulisannya itu f x y seperti ini ya. F x, y, mohon maaf. Nah, fungsi objektif sendiri ini untuk mencari nilai maksimum ataupun minimum. Nah, misal seperti ini ya, kita bisa mencarinya dengan metode grafik yang telah kita pelajari. Nah, ini kan memiliki 3 pertidaksamaan ya. Untuk menggambar masing-masing garisnya, kita harus mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu y terlebih dahulu. Nah, misal pada yang pertama 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita kotakan gini ya. Ini x, ini y. Misal x-nya 0. Kita ganti 0 ya. 3 kali 0 ya 0. Berarti kan tersisa 2y sama dengan 12. Jadi kan 2y sama dengan 12. Y sama dengan 6. Karena kita bagi 2 semuanya. Jadi ini 6. Maka akan terbentuk koordinat 0,6. Nah, lalu jika y-nya yang 0 sekarang, 2 kali 0 kan 0, berarti kan tinggal sisa 3x sama dengan 12, x sama dengan 4, karena kita bagi 3 semua. Nah, jadi x-nya 4, y-nya 0, maka akan terbentuk 4,0. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, karena ini pertidaksamaan, kita harus mencari uji titiknya untuk menggambar nanti grafik yang akan diarsir ya. Jadi kita dapat menggunakan uji titik apapun, dan yang paling mudah itu uji titik menggunakan 0,0. Jadi misal 0,0 ya, x-nya dan y-nya kita ganti dengan 0. Ini kan 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Ini kan 0 tambah 2 kali 0 ya 0 tetapan, kurang dari sama dengan 12. Nah, 0 kurang dari sama dengan 12 benar apa tidak? Benar kan? Karena 12 kan lebih besar daripada 0, berarti kurang dari. Nah, sehingga jika benar, maka nanti 0,0 ini juga termasuk daerah penyelesaian pada pertidaksamaan ini. Setelah kita menemukan pada pertidaksamaan pertama, kita akan mencari ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus y lebih dari sama dengan 4. Nah, kita seperti yang tadi, kita cari titik potong sumbu x dan y-nya. Misal x-nya 0, y-nya ini karena hilang ya pastinya, y sama dengan 4. Jadi koordinatnya yaitu 0,4. Jika y-nya 0, y-nya hilang, berarti x y sama dengan 4. Ini kan 4,0. Nah, lalu kita akan melakukan uji titik. Seperti yang saya bilang tadi, uji titik yang paling mudah adalah 0,0. Sehingga x tambah y, 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih besar dari 4. Nah, itu kan pasti salah ya. Berarti ini salah. Berarti 0,0 ini tidak termasuk penyelesaian. Nah, nanti berarti kalau mengarsir itu ia tidak masuk penyelesaiannya ya. Nah, yang ketiga lalu x min y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi, kita mencari titik-titiknya yang dilalui grafik itu. Nah, misal x-nya 0, maka y-nya akan tetap 0, berarti 0,0. Nah, jika y-nya 0 ya tetap x-nya 0 ya. Untuk menggambar garis dalam grafik itu harus mempunyai minimal itu 2 titik yang dilalui. Maka kita akan ambil contoh titik lainnya, misal x-nya 1. Misal x-nya 1 berarti kan 1 min y sama dengan 0. Y sama dengan 1. Karena y-nya pindah ruas ke sini ya. Jadi y sama dengan 1. Jadi ini 1,1.
Setelah itu kita lakukan uji titik. Nah, karena 0,0 ini termasuk di dalam garisnya, maka kita jangan menggunakan uji titik tersebut. Kita bisa menggunakan uji titik yang lainnya, misal saya menggunakan 1,0. Maka kan X-nya 1, Y-nya 0. Kita masukkan ke sini, X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 0. Lebih dari sama dengan 0. 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, 1 lebih dari 0. Benar kan? Kalau benar, berarti 1,0 ini termasuk daerah penyelesaian. Nah, setelah kita menemukan ini, kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mulai gambar grafiknya. Karena titik-titiknya ini kan 0,6, 4,0, 0,4, 4,0, 0,0, 1,1, berarti kemungkinan titik maksimumnya itu 6. Berarti kita menggambar itu maksimal 6 angka aja. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menggambar masing-masing garisnya. Misalnya yang pertama yang ini ya, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Titiknya 0,6. Jadi yang di sini 0,6. Lalu 4,0 berarti di sini ya. Nah, kita gambar garisnya dengan menyatukan dua titik ini dulu. Pertama-tama itu ini. Nah, lalu sekarang kita perhatikan. Tadi sudah kita ketemukan 0,0 ini benar. Berarti 0,0 ini termasuk penyelesaian. Nah, berarti daerah 0,0 ini termasuk penyelesaian. Nah, tetapi yang saya arsir ini yang bukan penyelesaiannya. Berarti nanti yang daerah penyelesaian itu yang malah bersih, yang tidak dapat arsiran sama sekali. Nah, berarti kita arsir daerah yang bukan 0,0 ya. 0,0 kan di sini. Jadi kita arsir seperti ini. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang bersih ya. Yang ini tuh yang bukan. Nah, lalu kita gambar garis selanjutnya, yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 4 ya. Nah, itu terdapat pada koordinat 0,4 dan 4,0. Kita gambar dahulu. 0,4 kan berarti di sini ya. Lalu 4,0 berarti di sini juga. Nah, lalu kita garis. Nah, saya gunakan warna yang berbeda biar bisa membedakannya. Lalu kita garisi ya. Nah, tadi kita ketahui 0,0 ini tidak termasuk. Berarti 0,0 ini tidak masuk. Maka kan yang kita arsir tadi kan yang tidak masuk. Berarti kita arsir ke arah 0,0. 0,0 kan di sini. Jadi kita arsir seperti ini. Nah, lalu untuk garis yang ketiga, yaitu X min Y lebih dari sama dengan 0. Kita ketahui titiknya itu 0,0, 1,1. Nah, kita gambar 0,0 kan berarti titik pusat ini ya. 1,1 berarti kan di sini. Nah, kita gambar garisnya seperti ini. Oh iya, kalau misal untuk menggambar grafik itu jangan membuat garisnya dari titik itu ke titik yang lainnya ya, tapi lanjutkan aja sampai mentok di grafiknya nih. Nah, lalu kita ketahui tadi 1,0 ini termasuk penyelesaian. Berarti 1,0 kan di sini ya, 1,0. Itu termasuk penyelesaian. Berarti kan itu daerah bersihnya yang bukan kita arsir. Berarti yang kita arsir dan tidak ada 1,0-nya. Berarti kan di sini. Mengapa kita arsir daerah yang bukan penyelesaian? Karena nanti kalau misalnya kita arsir daerah penyelesaiannya itu bakal sulit nanti kita mencari daerah yang tertutupi oleh yang diarsir oleh 3 garis ini. Nah, untuk memudahkan kita mencari itu, kita arsir itu yang malah bukan. Sehingga ini kan kelihatan ya, daerah bersihnya itu yang ini. Ini bukan daerah bersih ya, karena nanti arsirannya itu menjauh juga ini.
menjauh sampai ke ujung sana, berarti semua daerah sini itu tidak termasuk. Bukan karena ini bersih ya, karena itu yang bersih berarti yang ini. Berarti yang ini adalah himpunan penyelesaiannya itu yang ini, segitiga ini. Nah, lalu untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu kita harus mencari titik-titik pojok ini. Titik di pojok ini. Misal yang ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C ya. Nah, berarti kita ketahui kalau A ini kan udah ketahui ya kita. Titik A itu kan ini 4,0. Nah, lalu untuk mencari titik B bagaimana? Nah, kita perhatikan. Titik B ini adalah titik perpotongan antara garis yang hitam dan yang garis yang biru ya. Nah, yang hitam tadi kan kita ketahui itu adalah yang pertama ini, 3x plus 2y ini yang hitam. Saya beri tanda aja, ini hitam, ini biru, dan yang ini yang pink. Nah, berarti karena ini adalah titik potong antara hitam dan biru, berarti yaitu dari 3x plus 2y kurang dari 12, dan yang ini ya. Nah, kita akan mencari titik potongnya. Caranya yaitu kita tulis dulu 3x plus 2y sama dengan 12. Ini kurang lebih dan sama dengan kurang lebih dari itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, jadi kita ganti dengan sama dengan saja. Lalu yang biru yaitu x min y sama dengan 0. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, bisa yaitu eliminasi ataupun substitusi. Tapi akan menghasilkan jawaban yang sama kok. Misal nih kita eliminasi ya, berarti kan salah satu harus kita samakan. Misal aku akan menghilangkan duanya. Aku akan menghilangkan y-nya. Berarti kan ini kali 1, yang ini kali 2. Menjadi 3x plus 2y sama dengan 12. X kali 2, 2x min y kali 2 min 2y, 0 kali 2 ya tetap 0. Lalu kita tambahkan, karena 2y ditambah min 2y itu jadi kosong. Kita kan akan mencari 2y ditambah atau dikurangi min 2y itu hasilnya 0. Kalau kita kurangi kan malah 4y. Nah, berarti kita tambah, berarti yang ini 3x tambah 2x, 5x sama dengan 12 tambah 0 ya 12. Sehingga x-nya yaitu 12/5. Nah, lalu untuk mencari y-nya kita bisa substitusikan. Berarti kan x min y tadi adalah sama dengan 0. Jika 12/5 ini x, maka y-nya ya juga 12/5. Nah, karena min y ini kita pindahkan luas kan menjadi positif. Nah, maka titik B adalah 12/5, 12/5. Nah, cara yang lainnya dari eliminasi, kita bisa menggunakan cara substitusi. Nah, x min y sama dengan 0 sendiri, nah itu kan sama aja x min y sama dengan 0. Jika min y ini kita pindahkan luas, jadi kan x sama dengan y. Berarti x itu bisa diganti dengan y, dan y bisa diganti dengan x. Berarti misal 3x plus 2y sama dengan 12 ya. Nah, x-nya bisa kita ganti dengan y, berarti 3y tambah 2y sama dengan 12. 3 tambah 2, 5y sama dengan 12, y sama dengan 12/5. Nah, bisa aja kan kita ganti malah y-nya jadi x, berarti 3x tambah 2x sama dengan 12, berarti 5x sama dengan 12, x sama dengan 12/5. Itu sama aja. Nah, lalu kita kan sudah mencari A dan B. Nah, kita akan mencari titik C-nya. Titik C ini kan antara biru dan juga pink. Seperti yang tadi, yaitu biru itu x min y sama dengan 0. Kita tulis dulu aja. X min y sama dengan 0. Yang pink ini x plus y sama dengan 4. Nah, untuk lebih cepat saya gunakan cara substitusi aja. Berarti kan ini sama dengan x sama dengan y. Maka ini adalah x tambah y-nya saya ganti dengan x sama dengan 4. 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Berarti x-nya 2. Karena x sama dengan y, maka nilai x sama dengan nilai y. Berarti y-nya juga 2. Maka C ini adalah, C berada di koordinat 2,2. A ini di koordinat 4,0. Dan juga yang B ini
di koordinat 12/5 dan 12/5. Nah, setelah kita menemukan titik-titik pojok ini, nah kita tadi kan sudah mengenal adanya fungsi objektif. Nah, pada soal ini fungsi objektifnya itu adalah 5x ditambah 10y sama dengan maksimum. Nah, biasanya fungsi objektif itu sudah ada di dalam soalnya, tapi mohon maaf tadi lupa saya tuliskan dari awal. Nah, itu kita ketahui 5x plus 10y sama dengan maksimum. Berarti kan yang kita cari adalah maksimum. Apa sih fungsinya fungsi objektif ini? Nah, karena kita tadi kan sudah mengetahui titik-titik pojok ini ya, koordinat titik-titik pojok. Nah, koordinat ini kita masukkan ke fungsi objektifnya. Jadi misal yang A ya, kan 5x. 5x-nya kita ganti dengan koordinat di A, yaitu 4. Ditambah 10. Nah, y-nya di koordinat A kan 0. Jadi kali 0. Sama dengan 5 kali 4, 20. Ditambah 10 kali 0 kan 0. Berarti 20. Lalu misal titik B. 5 dikali x, berarti kan 12/5. Ditambah 10 dikali 12/5. Ini ya. Berarti kan ini coret 12, ini kita kalikan siang jadi 2, ditambah 12 kali 2, 24, maka 36 kan. Lalu yang C, yaitu 5 dikali X-nya 2, ditambah 10 dikali X, Y-nya juga 2, berarti kan 5 kali 2, 10, ditambah 10 kali 2, 20, menjadi 30. Nah, nilai inilah 20, 36, 30 inilah nilai yang kita ambil untuk mencari nilai maksimum dan juga minimum. Jika pertanyaannya nilai maksimum, maka kita akan mencari di antara tiga nilai ini yang paling besar. Antara 20, 30, dan 36, kan yang paling besar 36. Berarti ini nilai maksimumnya. Untuk minimumnya berarti kan yang 20. Berarti jika ditanyakan berapakah nilai maksimum yang kita dapatkan dari fungsi tersebut, yaitu 36. Nah, ini kan jika soalnya dari sebuah pertidaksamaan, yaitu kita diketahui sudah fungsi kendalanya dan fungsi objektifnya, dan juga kita tinggal menggambar grafiknya. Ini adalah cara menggambar grafiknya dan juga penyelesaiannya. Nah, bagaimana jika pertanyaannya adalah berupa gambar grafik seperti ini tanpa diketahui fungsi-fungsi kendala seperti ini? Nah, maka kita akan bahas sekarang. Nah, misal pada soal hanya diketahui gambar grafiknya seperti ini, dengan daerah penyelesaiannya yang saya arsir ini ya, dan diketahui fungsi objektifnya yaitu 5x plus 10y, dan yang ditanya adalah nilai maksimumnya berapa. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama kita harus mencari persamaan garis tiap warna ini, yaitu yang biru berapa, yang hitam berapa, yang pink berapa. Nah, tapi kan di sini kita tidak mengetahui ya secara jelas ini grafiknya ini di koordinat berapa dan berapa. Nah, kita akan mencari misal yang warna hitam terlebih dahulu. Nah, yang warna hitam itu kan melalui dua titik, yaitu 0,6 dan juga 4,0. Kita tulis ya, 0,6 dan 4,0. Nah, misalnya diketahui terdapat dua koordinat dengan salah satunya itu 0, misal 0,0, 0,4, dan 4,0, misal 6,0. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus yaitu AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, A dan B ini sendiri itu siapa? Kan A ini bergabung dengan X, berarti yang kurang adalah Y. Nah, yang Y yang bukan sama dengan 0 kan berarti yang 6 ini kan. Kalau yang ini kan 0, yang selain 0 kan 6. Berarti 6x ditambah B dan Y kan ada punya Y, berarti kan kurang X-nya. Nah, X yang bukan 0 kan berarti 4. Berarti 4Y sama dengan A kali B, berarti kan 6 kali 4. Berarti 6x plus 4Y sama dengan 6 kali 4, 24 dibagi 2. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi 3x ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, karena ini hanya berupa persamaan, tapi ini ada hal yang ada bagian yang diarsir, berarti ini adalah berupa pertidaksamaan. Nah, kita fokus pada garis yang hitam dahulu kan, karena kita akan mencari yang hitam dulu. Yang diarsir itu sebelah kirinya garis hitam.
Berarti seluruh bagian kiri garis hitam itu adalah yang diarsir, yang termasuk penyelesaian, termasuk 0,0. Ini kan 0,0 pasti pusat itu, dan 1,1 di sini pastinya. Nah, itu termasuk daerah penyelesaian. Nah, kita bisa menggunakan uji titik salah satu dari daerah penyelesaian tersebut. Misal yang saya gunakan adalah 0,0, yaitu 0,0. Berarti kan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12. Ini menjadikan 0 sama dengan 12. Karena itu termasuk, karena 0,0 termasuk, berarti kan kita harus membuat ini benar. Berarti kan 0 itu lebih kecil dari 12, atau 12 lebih besar daripada 0. Nah, tetapi kita juga beri sama dengan pada tidak samanya, karena ini adalah garisnya itu garis lurus, bukan garis putus-putus. Nah, maka akan terbentuk persamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Kita ikuti arah atau persamaan yang kita temukan tadi. Ini untuk garis yang hitam. Lalu kita akan mencari yang pink. Yang pink ini berpotongan pada 0,4 dan juga 4,0. Nah, kita sama, karena ini ada 0-nya pada masing-masing titiknya, kita gunakan AX plus B sama dengan A kali B. Nah, berarti kan ini kita A ini adalah Y-nya, berarti kan 4X ditambah B-nya berarti yang X-nya 4Y. 4 kali 4 16. Ini kita sederhanakan bagi 4, yaitu menjadi X plus Y sama dengan 4. Karena masih berupa persamaan, kita akan mengubahnya menjadi persamaan. Nah, kita lihat dari garis pink ini, penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan garis pink. Berarti seluruh yang ada di sebelah kanan sini itu adalah penyelesaian dari garis pink. Berarti kan 0,0 ini tidak masuk. Nah, kalian bisa menggunakan titik koordinat di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya, yang dapat dipastikan yang sebelah kanan ini benar, yang sebelah kiri ini salah. Misal saya menggunakan 0,0 ya, 0,0. Berarti kan 0 ditambah 0 sama dengan 4, 0 sama dengan 4. Karena 0,0 ini tidak termasuk penyelesaian, maka jawabannya kita salahkan. Sebenarnya kan 0 lebih kecil daripada 4. Nah, kita ganti menjadi 0 lebih besar daripada 4. Karena tidak termasuk penyelesaian, kita harus membuat ini salah persamaannya. Lalu kita tambahi sama dengan, karena ini tidak putus-putus ya, berarti X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Kita samakan ya. Nah, untuk yang biru bagaimana? Kita hanya mengetahui satu titik, yaitu 0,0. Yang lainnya kita tidak mengetahuinya. Padahal untuk bisa menggunakan cara ini, kita harus mempunyai 2 titik. Minimal itu 2 titik. Tetapi yang kita ketahui hanya titik 0,0. Nah, kita akan fokus pada garis yang warna biru itu melalui titik 0,0 saja. Tetapi di sini misal ada tanda seperti ini, siku-siku, berarti kan garis biru tegak lurus dengan garis pink. Nah, kita ingat materi SMP dulu. Kalau tegak lurus, kita akan langsung mengingat mengenai gradien, yaitu gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan min 1. Nah, persamaan yang warna pinknya sudah kita ketahui, yaitu X plus Y sama dengan 4. Ini kita hilangkan saja persamaannya karena tidak akan mempengaruhinya. Nah, lalu untuk mencari gradien, kita harus mencari atau membuat persamaan ini menjadi Y sama dengan. Karena berarti kita sisakan di sebelah kiri adalah Y, X-nya kita pindah menjadi min X ditambah 4. Nah, jika sudah mendapatkan persamaan Y sama dengan, maka gradien adalah konstanta dari variabel X. Kan min X, berarti ini sama aja min 1X. Nah, berarti gradiennya, gradien satunya yaitu min 1. Nah, M1 kali M2 sama dengan min 1. Jika M1 nya min 1 dikali M2 sama dengan min 1, M2 berarti kan min 1 dibagi min 1, yaitu 1. Maka garis biru ini mempunyai gradien 1. Nah, untuk rumus gradien dan mempunyai satu titik yang dilalui, kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1.
Y sama X nya kita biarkan, jadi Y satunya 0, M nya tadi 1, X dikurangi X satunya 0. Maka ini Y sama dengan X, atau bisa diganti Y min X sama dengan 0, atau X min Y sama dengan 0. Karena ini kita pindah ke sini tetap ini berarti 0, kita pindah sini tetap ini sama dengan 0. Nah, lalu kita akan mencari uji titik lagi. Nah, kita perhatikan dari garis yang biru ini penyelesaiannya itu berada di sebelah kanannya, sebelah sini ya. Berarti seluruh yang berada di sebelah kanan sini itu adalah penyelesaian. Berarti kayak 1,0 di sini akan termasuk. Pasti yang di sini 1,0 ya. Uji titiknya saya gunakan misal 1,0. X-nya saya ganti 1 dan Y-nya saya ganti 0. Kan X sama dengan Y kan tadi ya. Berarti kan 1 sama dengan 0. Karena 1,0 ini termasuk, berarti saya akan membuat 0 sama 1 ini benar. Berarti kan 1 sama 0 lebih besar mana? Lebih besar 1. Berarti 1 lebih besar sama dengan 0. Sama dengan karena ini garisnya garis lurus ya, tidak putus-putus. Nah, maka akan terbentuk persamaan X min Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah kita menemukan ketiga persamaan ini, kan yang ini tadi ya, 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita akan mencari titik-titiknya dari ketiga persamaan ini. Kita akan melakukan hal yang sama dengan pengerjaan pada soal sebelumnya. Nah, cara yang sama kita akan mencari titik-titik pojoknya ini. Yang ini A, yang ini B, dan yang ini C. A-nya sudah kita ketahui. A-nya itu sudah diketahui yaitu 4,0. Untuk mencari B-nya ya seperti tadi sudah saya jelaskan di awal pada contoh soal yang dari fungsinya sudah diketahui, bukan dari grafik ya. Caranya sama, karena ini perpotongan biru dan hitam, maka kita akan mencarinya dengan mengeliminasi atau substitusi persamaan biru dan hitam. Saya cepatin aja ya. Lalu yang C ini kan antara pink dan biru, juga sama seperti yang tadi. Saya capatin lagi. Lalu setelah kita mengetahui titik-titik pojoknya, juga sama seperti yang tadi, kita akan mencari dengan memasukkan ke dalam fungsi objektifnya. Saya cepetin lagi ya, seperti yang tadi pembahasannya sama. Nah, karena yang kita cari adalah nilai maksimum, maka ya seperti tadi, yang maksimum adalah 36, berarti adalah nilai maksimumnya adalah 36. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.